Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, kita saat ini belajar tema lakukan ini, anakmu dijamin kelak jadi orang sukses, gitu. Lakukan 3 hal ini, kelak anakmu pasti sukses, pasti, dengan izin Allah tentunya ya. Setiap orang tua ya, orang tua yang punya anak pasti kan mendambakan anaknya itu ingin jadi anak yang sukses, betul nggak? Betul, siapapun ingin punya anak yang sukses, yang kaya, yang sejahtera, yang bermanfaat. Itu pasti. Yang tidak ada masalah tentang ekonomi, artinya dia berjaya gitu. Itu pasti cita-cita semua orang tua. Nggak ada orang tua yang ingin meninggalkan anak-anak yang gagal, kan gitu ya. Gini teman-teman, lakukanlah 3 cara ini ya. 3 cara ini, insya Allah anak itu pasti kelak jadi orang sukses. Yang pertama adalah ilmu ya. Yang pertama, isilah anak itu dengan ilmu, gitu. Manusia itu ya, saya perumpamakan itu seperti wadah teman-teman ya. Wadah, sampean punya wadah, Mas punya wadah, itu seperti karung ya. Karung itu kan secara umum harganya murah, namanya karung. Masa mahal kan gitu ya, karung kosong itu murah. Tapi nasibnya karung ini akan berubah menjadi mahal atau menjadi sampah, menjadi murah. Itu tergantung apa? Pasti tergantung isi dari karung tersebut. Kalau karung ini isinya adalah perhiasan, isinya emas, isinya berlian, isinya uang, isinya hal-hal yang mahal, sesuatu yang mahal yang dimasukkan ke dalam karung tadi, pertanyaannya begini teman-teman, kira-kira karung ini mahal atau murah? Ditaruh di tempat yang hina atau dimuliakan di tempat yang tinggi? Jawabannya pasti karung ini menjadi mahal. Mahalnya karung ini karena apa? Karena isi yang ada di dalam karung tersebut, kan gitu teman-teman ya. Maka anak kita itu ibaratnya karung kosong tadi itu harus kita isi. Yang pertama diisi ilmu gitu loh. Diisi ilmu pengetahuan, diisi skill, diisi pendidikan. Intinya diisi ilmu. Anak kita pokoknya diisi ilmu. Bisa dipondokkan ya, bisa dipondokkan di pondok pesantren, bisa dikuliahkan di tempat-tempat yang terbaik, dilatih di lapangan untuk bekerja. Isilah dia dengan ilmu. Ilmu apa aja? Keahlian tertentu nggak apa-apa, keahlian ilmu bisnis nggak apa-apa, keahlian ilmu agama nggak apa-apa. Intinya ilmu gitu ya. Intinya ilmu. Jangan sampai kita memiliki anak yang bodoh. Asal anak kita itu kita isi dengan ilmu, ilmu pengetahuan, ilmu keahlian, ilmu pengetahuan, ilmu keahlian, ahli ini, ahli itu, memperdalam ilmu ini, memperdalam ilmu itu yang kita isi ke anak kita. Wis toh, kelak anak kita itu sukses gitu loh. Kenapa? Anak itu wadah, sedangkan isi di dalam anak kita itu ilmu. Ilmu itu murtafi ya. Ilmu itu murtafi. Jadi ketika anak yang nggak bisa apa-apa, kisenan ilmu, terisi ilmu di dalam dirinya, dia murtafi, munggah derajatnya gitu. Naik derajatnya gitu. Kenapa? Karena membawa ilmu di dalam diri anak itu. Sehingga yang terpenting kita itu apa ya? Ketika anak masih kecil, isilah ilmu sebanyak-banyaknya. Berilah pendidikan yang terbaik. Usia sampai 20 tahun pertama itu menentukan kelak anak kita jadi orang alim apa enggak gitu. Usia 0 sampai 20 tahun ini masa pendidikan yang paling bagus. Di masa ini adalah golden age, masa-masa emas untuk belajar gitu ya. Kelak di atas 20 tahun baru belajar, sedangkan 0 sampai 20 tahun nggak belajar tiba-tiba jadi orang berilmu, jarang ada.
Rata-rata orang yang sekarang jadi orang alim, orang yang berilmu, orang yang mulia, seorang profesor, seorang pengusaha sukses, pasti pendidikannya bagus. Tidak harus pendidikan formal. Dia belajar dalam kehidupan, belajar tentang kehidupan ini gitu. Terus dikasih ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu keahlian, skill keahlian, dia harus terus upgrade ilmu juga gitu ya. Karena hidup itu, ilmu itu berkembang. Jangan sampai kita tidak upgrade ilmu, karena cara nyari uang sudah berubah, kehidupan sudah berubah. Sekarang teknologi dikuasai oleh, sekarang kehidupan banyak dikuasai oleh teknologi. Teknologi pun ada yang sampai tingkat AI. Luar biasa perubahan zaman itu ya. Maka yang penting nasib kita, anak kita kelak gimana, nggak terlalu, yang penting kita doakan aja ya. Setelah kita doakan, yang penting masukkan di dalam diri anak kita itu ilmu sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar anak kita itu kelak sukses, yang kedua selain diisi ilmu, diisi dengan akhlak ya. Jadi wong sing bener gitu loh ya. Kenapa akhlak itu nomor 2? Sambil jalan dia ya, sambil menuntut ilmu ya, sambil belajar akhlak. Tapi akhlak itu adalah attitude, nilai seseorang. Apa artinya ada seorang yang hebat sekali tapi sama orang lain akhlaknya buruk, nggak laku dia, nggak laku. Apa artinya dia itu ahli bidang ini tapi meremehkan orang lain, nggak laku dia, nggak laku. Jadi belajarlah terus, upgrade terus ilmu. Jadikan anak kita alim, pinter di segala bidang. Tapi jangan lupa attitude-nya yang bagus, ilmunya, akhlaknya, tata kramanya, andap asornya, sopan santunnya, itu juga harus kita latih gitu loh. Karena dia itu berinteraksi, bersosial dengan banyak orang, tentunya dia membutuhkan attitude yang bagus, akhlak yang bagus, budi pekerti yang mulia. Jadi itu mulia seseorang. Bahkan orang itu nggak alim misalnya, nggak bisa apa-apa, tapi akhlaknya bagus sekali. Akhlaknya bagus sekali, itu tetap juga akan jadi orang mulia ya. Tapi kurang, karena hidup itu butuh ilmu ya. Akhlak saja, kalau dia ini nggak bisa, itu nggak bisa, kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa, ya kasihan. Ilmu, keahlian, skill, pengetahuan, ilmu agama gitu. Terus ditambah lagi akhlak yang bagus, attitude yang bagus, budi pekerti yang mulia, bisa memuliakan orang lain, bisa bersosialisasi dengan orang lain dengan cara yang baik. Lah itu yang sangat penting dalam kehidupan ini juga. Yang ketiga, ini kita sebagai umat beragama ya, tentunya iman. Iman itu yang akan membawa anak kita itu bukan hanya sukses dunia, sampai akhirat gitu, iman. Jangan sampai kita hanya menjadikan anak kita ahli ilmu, banyak sekali ilmunya, ilmu pengetahuan umum, ilmu skill ini, ilmu skill itu, tapi kemudian akhlaknya juga bagus, sama siapa saja bagus sekali akhlaknya, tapi tidak mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak sholat. Lah itu iman ini baru kita ada nilai akhiratnya itu di iman sini loh. Jadi anak kita itu harus dilatih kokoh keimanannya. Anak kita harus dilatih kokoh keimanannya. Dia dengan dengan keimanan yang bagus, kita kenalkan Allah, kita latih dia dengan sholat 5 waktu yang rutin. Dia punya merasa kewajiban agama, dia punya kesadaran dan panggilan diri untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Itu luar biasa. Seorang anak kita latih mengenal Allah, kelak bisa memuliakan kedua orang tuanya juga. Jadi rentetan kalau ingin suksesnya sampai tembus akhirat ya iman tadi itu. Semuanya saling melengkapi. Ilmu pengetahuan harus ditunjang dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia, ditambah pula keimanan yang bagus. Ini loh dimasukkan ke dalam pribadi seorang anak, dimasukkan di dalam wadah anak kita, dimasukkan ke dalam diri jiwa anak kita, dijadikan bekal kehidupan kelak. Dan setelah itu kita lepas dengan kemandirian, mandiri, latih kemandirian, diajari dunia lapangan, biar bukan hanya kenal dunia pendidikan. Maka insya Allah ketika anak seperti ini ya, anak seperti ini betul-betul kita kita latih
maka insya Allah pasti sukses. Selama umurnya panjang tentunya ya, dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, ini yang kami sampaikan ya. Saya bantu subscribe channel ini ya. Saya tunggu di subscribe gratis, dan share ke teman-teman untuk jadi amal jariah kita semua ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah insya Allah sesuatu yang bermanfaat, insya Allah bisa menumbuhkan rasa semangat untuk mendidik anak kita. Itu adalah kebaikan lillahi ta'ala. Jadi kita share ke teman-teman kita agar juga menjadi ilmu amal jariah untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.